Shalom dan selamat pagi untuk Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Gereja Toraja 2 November 2021. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, mari kita selalu menjadikan Tuhan sebagai penuntun di dalam kehidupan kita dan selalu meminta pertolongan hanya daripadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kita akan melakukan segala aktivitas kita di hari ini. Namun sebelum kita melakukannya, mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun di dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga di pagi hari-Mu ini kami dapat bangun tanpa kekurangan satu apapun. Ya Tuhan, di hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami, agar bisa menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Roma pasal 5, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Tema perenungan kita pada hari ini ialah harapan yang tak mengecewakan. Semua orang memiliki harapan besar dalam menjalani hidupnya, karena harapanlah yang membuat seseorang mampu bertahan menjalani hidupnya, sekalipun ada begitu banyak tantangan dan hambatan. Paulus menjelaskan apa yang dimaksudkan bermegah dalam Allah melalui Yesus Kristus. Bagi Paulus, bermegah dalam Allah berarti bermegah dalam pengharapan bahwa kita akan menerima kemuliaan dari Allah saat kita berjumpa muka dengan Dia di surga. Namun pada sisi lain,
Paulus juga menunjukkan adanya kemegahan lain yang bisa kita peroleh dalam Tuhan, yakni dengan cara bermegah dalam kesengsaraan. Kesengsaraan yang dimaksud bukan kesengsaraan karena melakukan dosa, tetapi kesengsaraan karena banyaknya tantangan dalam mengikut Tuhan. Bagi Paulus, kesengsaraan karena mengikut Tuhan merupakan sarana bagi orang percaya untuk bermegah karena kesengsaraan yang kita alami dalam Tuhan akan membawa kebaikan bagi kita dan memberi pengharapan. Sebab dalam kesengsaraan karena mengikuti Tuhan, hidup kita dijamin oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita makin bermegah sekalipun kesulitan hidup melanda kita. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, mungkin saat ini kita sedang menghadapi situasi dan kondisi yang membuat kita kehilangan pengharapan. Oleh karena berbagai pergumulan hidup, baik dalam kehidupan keluarga, maupun pekerjaan, maupun masyarakat, maupun dalam kehidupan bergereja. Tapi ingatlah sebagaimana firman Tuhan berkata dalam bacaan kita, bahwa ketika kita memiliki pengharapan yang sungguh kepada Yesus, maka pengharapan itu takkan mengecewakan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali menundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bersukacita kami ya Tuhan, karena kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengarkan ini bisa menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya mendengar, tetapi dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami datang mendoakan jemaat-Mu, terkhususnya jemaat Tamalan Rea. Engkau memberkati mereka dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, dan hikmat untuk menjalaninya ya Tuhan. Yang dalam keadaan kelemahan tubuh Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya Engkau yang akan datang untuk menjamah setiap sakit penyakit yang mereka rasakan, sehingga dari dalamnya mereka mendapatkan kesembuhan. Ya Tuhan, yang di dalam segala pergumulan ataupun tantangan, kami taruhkan juga di dalam tangan-Mu. Engkaulah menjadi perisai dan jawaban di setiap pergumulan-pergumulan yang mereka rasakan ya Tuhan. Yang dalam bersukacita Tuhan, entah itu pertambahan usia ataupun bersukacita dalam hal-hal yang lain, kami mengucap syukur atas sukacita yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam sukacita-Mu ini itu menandakan bahwa Engkau mengasihi kami sungguh luar biasa. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan langkah kehidupan kami. Biarlah Engkau yang mengatur sedemikian rupa, sesuai dan seturut dengan kemauan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kepada kita yang selalu menjadikan Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan kita dan penuntun di dalam kehidupan kita, mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita hari lepas hari.